Selamat malam, saudara-saudara. Setelah di chapter sebelumnya kita berbicara strategi implementasi, maka di chapter ini kita berbicara bagaimana melakukan eksekusi terhadap strategi tersebut. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan prinsip antara ketika saudara melakukan strategi formulation dan strategi implementation. Kalau strategi formulation, nah di sini kita lihat ini dibuat sebelum melakukan tindakan, ya, before the action. Sementara strategi implementation itu dilaksanakan pada saat tindakan itu dilakukan. Yang kedua, strategi formulation fokusnya pada efektivitas, bagaimana efektif itu, bagaimana kita mencapai strategi kita, mencapai visi misi kita. Sementara implementasi itu memfokuskan pada efisiensinya. Nah, kemudian strategi formulation biasanya sifatnya intelektual kapital, sementara implementasi biasanya lebih pada sifatnya operasional. Nah, strategi formulation karena dia berbicara tentang visi ke depan, misi ke depan, strategi mencapai visi dan misi, biasanya membutuhkan thinking skill, analisis yang baik, dan intuisi yang baik juga. Nah, sementara untuk strategi implementasi kita membutuhkan leadership. Bagaimana kita memotivasi orang supaya bisa bekerja dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Nah, biasanya dalam suatu organisasi supaya visi dan misi bisa berjalan tercapai, maka kita akan membuat yang namanya tujuan-tujuan jangka pendek. Nah, yang paling lazim adalah annual objective. Nanti annual objective ini akan dimasukkan dalam budget tahunan, ya. Nah, annual objective ini menunjukkan sebagai dasar alokasi sumber daya. Sehingga tadi saya bilang ada budget itu adalah alokasi sumber daya dan bagaimana target-target kita dalam satu tahun itu. Nah, kemudian selain dalam bentuk yang namanya annual objective, perlu ada kebijakan. Kebijakan dalam rangka kita melakukan tindakan-tindakan di dalam perusahaan itu untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang tersebut. Itu yang kita sebut sebagai policy. Ya. Nah, di policy ini ada batasan-batasan dan hambatan-hambatan yang membatasi seseorang untuk bertindak. Ada reward, ada sanksi yang akan dikenakan apabila karyawan tidak melakukan tindakan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ya. Nah, kemudian biasanya ketika kita membuat budget, membuat target tahunan, biasanya kita harus berbagi sumber daya. Sumber daya yang penting tentu finansial. Kemudian fisikalnya bagaimana, misalnya mesin, kendaraan yang dibutuhkan, bagaimana dengan sumber daya manusia, bagaimana dengan teknologi. Dan ini semua harus dialokasikan dengan baik di saat implementasi. Nah, namun ada kalanya ketika dalam proses tindakan operasional implementasi eksekusi dari suatu strategi, seringkali terjadi konflik. Nah, konflik tentu saudara tahu, konflik dalam skala kecil, konflik itu kita butuhkan. Kalau dalam suatu organisasi tidak ada konflik, saya khawatir jangan-jangan terjadi yang namanya demotivasi, jadi masa bodoh. Sakarepmu lah istilahnya Jawa Timur. Lu mau jadi apa, terserah. Nah, itu konflik itu kita butuh. Tetapi jangan sampai konflik itu membesar menjadi demotivasi. Nah, contoh konflik yang baik itu biasanya antara 3 manajer, yaitu manajer keuangan, manajer operasi, dan manajer marketing. Bagi seorang yang namanya manajer keuangan, kalau bisa inventory itu seminimal mungkin, maka muncullah konsep just in time. Namun bagi manajer operasional, kalau bisa yang namanya inventory bahan baku itu sebanyak mungkin. Karena kalau sampai bahan bakunya terhambat atau tidak ada, maka bisa jadi proses produksi akan terganggu dan itu menjadi tanggung jawab si manajer operasi. Beda lagi dengan marketing manager. Kalau marketing manager, dia bertanggung jawab terhadap delivery produk kepada konsumen. Maka mereka akan berharap kalau bisa inventory dari finished good itu sebanyak mungkin. Sehingga nanti ketika ada permintaan tiba-tiba dia bisa memenuhi permintaan tersebut. Ini positif. Semua demi kepentingan organisasi. Tinggal bagaimana
direktur sebagai pemimpin tertinggi mendayagunakan dan mencari titik tengah di antara manajer keuangan, manajer operasi, dan manajer pemasaran tersebut. Ya, jadi konflik kita butuh, namun jangan sampai terlalu besar. Kalau tidak ada konflik bukan berarti organisasi itu baik. Jangan-jangan terjadi apatis di dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian ada beberapa tindakan terkait dengan konflik. Biasanya ada orang yang tipenya avoidant, menghindari konflik. Jadi, kalau bisa konflik itu ya jangan konflik lah, ya, jangan seperti itu. Kemudian kita yang berikutnya adalah diffusion. Diffusion itu bagaimana mempertemukan perbedaan-perbedaan tersebut, ya, dicari common interest-nya, jadi cari jalan tengahnya. Yang terakhir dalam bentuk konfrontasi, jadi antar pihak yang saling berbeda pendapat dipertemukan, silakan berargumentasi, nanti kemudian dicari the best solution-nya. Oke. Tiap organisasi mempunyai budaya yang berbeda-beda, apakah dia bisa avoidance, diffusion, dan confrontation. Itu cara kita mengelola konflik. Nah, di sini ada beberapa strategi implementasi, ya, dalam rangka misalnya terkait konflik tersebut. Nah, kemudian kita masuk berikutnya adalah struktur organisasi. Ketika kita melakukan tindakan eksekusi dari suatu strategi, maka itu akan ada struktur organisasi yang membantu pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Nah, pertanyaannya tentu yang struktur itu harus mengikuti strategi yang kita bangun. Jadi yang namanya struktur organisasi itu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh gejala-gejala. Simptom adalah gejala-gejala dari struktur organisasi yang tidak efektif. Silakan baca sendiri sebagai contoh. Too many level of management. Nah, terlalu banyak level. Akibatnya apa? Keputusan dari atas ke bawah itu bisa jadi berbeda. Sebaliknya, orang yang di bawah merasa frustasi. Semua idenya mungkin tidak didengar oleh atasan, dan seterusnya. Ya. Nah, ada beberapa struktur organisasi yang lazim kita lihat. Yang pertama tentu struktur fungsional. Nah, struktur fungsional bisa saudara lihat di halaman 331. Di situ ada keuntungannya, tentu sederhana, dan seterusnya. Ya. Kemudian ada struktur divisional, di sini ada juga sifatnya divisi-divisi, ada keuntungan, ada kerugiannya. Kemudian ada model SBU, Strategic Business Unit, ada model matrik yang menggabungkan, matrik itu ada dua, dari horizontal, dari vertikal. Jadi seperti ini matrik. Nah, cuma bahayanya kelemahan matrik adalah kemungkinan si karyawan di sini A itu menjadi kadang-kadang frustasi karena dia harus report pada dua orang. Yaitu di sini sebagai contoh A, dia report pada CFO, dia juga harus tanggung jawab pada proyek 1. Nah, tentu di sini harus ada antara kedua pihak, yang satu yang horizontal dan yang vertikal ini harus koordinasinya baik sehingga para pelaksana tidak bingung ketika melakukan report terhadap satu tindakan. Nah, mana tipe organisasi yang baik tentu disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Anda. Ya. Terus berikutnya kita bicara tentang operation issue terkait dengan operasional pelaksanaan dalam suatu organisasi. Ada yang namanya restructuring, ada yang namanya re-engineering. Nah, kalau restructuring itu biasanya sifat strategik, sementara re-engineering biasanya bersifat taktik. Kalau restructuring, kita bisa mengubah ukuran perusahaan terkait jumlah karyawan, jumlah divisi, dan hierarki, dan macam-macam. Sementara kalau re-engineering, kita meredesain pekerjaan. Ya, itu bedanya. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ini re-engineering, tadi saya jelaskan, resistant to change. Ya. Nah, yang namanya perubahan itu tidak ada orang yang senang dengan perubahan. Karena perubahan itu bisa mengancam baik status dia, kedudukan dia, maupun reward yang dia terima. Sehingga seringkali ketika terjadi perubahan, mayoritas orang cenderung untuk resisten. Nah, tinggal bagaimana kita melakukan mengelola ya supaya penolakan-penolakan itu bisa diminimalisir. Nah,
Ada beberapa cara, yaitu pertama force, yang kedua edukatif, yang ketiga self-interest. Kalau force, pihak atasan bisa membuat perintah. Oke, sekarang dilakukan perubahan, Anda harus jalankan. Tapi konsekuensinya ketika saudara melakukan force change strategi, biasanya low commitment yang dihasilkan adalah low commitment dari para karyawan. Karyawannya akan mengatakan, ya sudah, ini perintah dari atasan, saya jalankan saja. Rasa memilikinya relatif berkurang. Yang kedua, bagaimana kita mengelola penolakan terhadap perubahan bisa dengan menggunakan edukatif. Ya, berbagi pemahaman pentingnya perubahan. Mengapa sih harus berubah? Saya pernah membantu Pegadaian tahun 2006-2007 ketika mereka melakukan transformasi sehingga Pegadaian bisa baik seperti hari ini. Sebelumnya Pegadaian adalah di bawah Departemen Keuangan dengan perilaku orang-orangnya seperti pegawai negeri, yaitu masuknya jam 8 kemudian jam 9 jam 10 nggak tahu kemana, nanti jam 2 jam 3 mereka balik. Tetapi kemudian mereka berhasil merubah budaya tersebut dan hari ini Pegadaian menjadi salah satu perusahaan dengan kinerja yang baik. Kemudian berikutnya adalah dengan menggunakan self-interest. Nah, kita meyakinkan pada individu-individu bahwa perubahan ini penting. Nah, perubahan ini memberikan manfaat kepada mereka. Diharapkan dengan menyentuh self-interest dari para karyawan, tentu hal ini akan lebih mempermudah mereka dalam menerima perubahan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada terkait dengan 7 sumber daya, isu-isu sumber daya, silakan baca sendiri ya. Nah, kemudian sekarang lagi ngetren antara balance work and home ya. Jadi di sini seseorang tidak hanya sukses di karir tetapi juga keluarga. Nah, di sini maka sekarang banyak perusahaan yang membuat yang namanya fleksibel ya, flex time, bekerja flex time. Nah, itu sepertinya contohnya Google, Anda bisa bekerja dimanapun, namun di kantornya disiapkan tempat yang begitu nyaman untuk Anda bekerja, sehingga tanpa disuruh pun Anda mau datang ke kantor. Nah, kemudian juga flex time seperti di Ubaya juga menggunakan flex time. Kita 40 jam kerja seminggu sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja. Nah, di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja memang 40 jam per minggu, namun kita bisa mengatur apakah nanti Senin kita 10 jam, kemudian Selasa 5 jam, dan selanjutnya. Tentu itu akan memberikan kepuasan kepada karyawan. Kemudian isu berikutnya terkait dengan strategi eksekusi adalah diverse workforce. Ya. Dalam organisasi yang sifatnya besar dan sudah multinasional, biasanya tidak terelakkan kita bekerja dalam iklim yang berbeda. Ada orang-orang dari Barat, ada orang dari Eropa, dari China, dan macam-macam. Tentu cara bekerja mereka, cara berpikir mereka juga berbeda. Nah, tentu itu kita harus tahu bagaimana cara mengelolanya. Nah, terus di sini ada berbagai macam cara supaya ketika dalam kita melakukan eksekusi, para karyawan bisa mau support terhadap strategi perusahaannya. Nah, terus, nah ini isu yang cukup ngetren juga, bagaimana perusahaan memonitoring sosial media. Ya. Nah, yang jelas di sini, yang terutama posisi-posisi tinggi, itu sosial medianya betul-betul harus diawasi. Jangan sampai tindakan mereka bisa mempengaruhi perusahaan. Kita pernah tahu salah satu CEO dari Bukalapak melakukan nge-tweet di dalam sosial medianya, dan kemudian ternyata menggunakan data yang lama dan kemudian bertentangan dengan pemerintah. Jadi dia dianggap menggunakan data yang tidak valid untuk menjelek-jelekan pemerintah. Apa yang terjadi waktu itu sampai terjadi uninstall Bukalapak. Ya. Nah, akibatnya apa? Rating Bukalapak yang semula tinggi itu dalam tempo seminggu hancur, bahkan sempat dalam satu hari keluar dari Google Play Store. Nah, itu bahayanya para pemimpin yang menggunakan sosial media. Nah, sekarang cukup ngetren dalam suatu organisasi ketika merekrut orang bekerja, itu memperhatikan sosial media, terutama Facebook dan Instagram. Dari situ kita bisa melihat dia berteman dengan siapa, bagaimana posting-postingannya, apakah dia aliran radikal atau tidak. Nah, itu akan menjadi salah satu pertimbangan perusahaan
untuk menerima karyawan tersebut atau tidak. Oke, saya pikir di chapter 10 ini hal-hal yang penting. Kita lanjutkan dengan pertemuan berikutnya.